Kita nggak pernah bikin ibu kota sejak kemerdekaan. Kita nggak pernah bikin kantor pemerintah. Itu DPR itu bukan kantor pemerintah, itu kantor Konevo. Ya kan? Niatnya itu bukan untuk DPR. Itu istana itu kan rumah gubernur jenderal, makanya Pak Jokowi bilang berbau kolonial. Kolonial ya. Ya kan? Istana Bogor itu Butenzorg itu kan juga berbau kolonial, memang. Gitu. Nah yang gini-gini ini, udahlah ya kita mulai satu yang baru. Saya tuh pengen ngajaknya mikirnya itu agak jernih gitu loh, biar kita itu ngelihat ada kepentingan besar di belakangnya gitu. Jangan cuman kita terobsesi. Hari ini kan agak susah ya. Kita sepakat lah berpikir jernih untuk mencari solusi ke depan. Bang Fahri ini banyak lah mengelontar ide-ide. Di kasus contoh ini aja. Anies batal maju di Jakarta, batal di mana-mana. Apa yang keluar narasinya? Dijegal di mana-mana. Dijegal. Ya kan? Baru kemudian belakangan muncul bahwa Di Sandera. lah ya itu kan muncul. Iya juga. Bukan nggak dapat tiket, tiket. dia bilang. Nggak dapat boarding pass. Anies tidak sadar bahwa kalau mau tender harus pakai PT. Makanya sudah dijawab. Biasanya Karena dia itu. kalau di tender-tender itu sewa PT. Sekarang Ini nggak ada PT-nya nggak mau disewa. Oh, Udah itu masalahnya kok. Oh jegal-jegal As well apa. as that gitu. Iya. Enggak, padahal, nah ini mesti dikelirkan. Padahal publik, terutama pendukung Anies ya, sempat berharap, dengan putusan MK 60 ini, Kartunya hidup lagi. kartunya hidup lagi. Ada kesempatan. Harapan masih ada. PD Perjuangan yang tadinya nggak bisa majuin sendiri di DKI, bisa. Muncullah itu. Meskipun kita tahu lah ya, mana mungkin itu secara ideologi Ya. PD Perjuangan. Tapi kemudian kan itu menghidupkan dan digoreng, direspon. Seolah-olah putusan MK ini memang menggagalkan, merusak pesta dari sebagian orang yang sudah mengatur sebagai nominator gitu. Ya, sekarang kalau kecurigaannya Anies dan kawan-kawan bahwa dia dijegal, kenapa keputusan MK kok bisa keluar? Yang sebenarnya memberi jalan kepada dia. Gitu. Nah ini makanya cara berpikir konspirasi teori dan sebagainya udah nggak bener gitu loh. Jadi mendingan kita baca sistemnya. Oke. Ini ada masalah dalam sistem dan Anda harus tahu kalau Anda tarung dengan sistem seperti ini, Anda suatu hari jadi korban. Saya udah ngomong ini bertahun-tahun yang lalu kok. Makanya saya begitu kita berantem dengan teman-teman di PKS, saya ingin memperbaiki partai ini, tapi menurut mereka ya cara saya dianggap nggak baik gitu kan, dianggap nanti akan ngerusak partai, saya dipecat kan. Ya udah kita bikin partai. Ya kan kita memikirkan kembali. Toh juga akhirnya ketemu juga di rumah yang sama namanya Kim kan. Bukan soal ketemunya, itu kan jangka pendek Iya, ya. Tapi bahwa kita tahu yang namanya demokrasi itu partai politik. Ya. Dan dengan ini kita berjuang bahwa belum masuk kualifikasi di pusat. Itu soal perjalanan kan. Iya, perjalanan. Pak Prabowo aja Berapa kali ya? 5 kali tarung Baru masuk. termasuk waktu konvensi Partai Golkar, baru yang kelima menang. Ya. Masa kita baru sekali udah KO. Jalan aja terus, ya kan? Artinya Bang Fahri mau mengatakan jangan lembek ya kan. Masa gitu yang doang menimpa Anies Baswedan, nasib politiknya gagal di Pilpres, gagal di Pilkada DKI, batal di Jabar gitu kan. Sampai akhirnya PD Perjuangan dan semuanya mengatakan, dan yang keluar ini kan publik kan, kasus ada informasi media dan sebagainya. Menurut Bang Fahri sederhana kok itu. Dia nggak punya PT. Iya, nggak punya PT. Nggak bisa ikut tender. Nggak bisa ikut tender. Ya minimal bikin CV Dan lah. sudah dijawab kan. CV dulu. Loh. Minimal bikin Itu CV. ormas. Itu mungkin kalau pakai Ini dalam kayak kayak kita nih di Gelora kan. Lah, ya. Ya kan sekarang udah ada CV kecil tuh. Kan? Udah bisa nyalon ya kan. Ya. Puluhan kader Ya. kita udah jadi bupati, calon bupati, wakil bupati, calon wakil gubernur dan sebagainya gitu. Ya memang begitu mulai hidup tuh mulai dari kecil-kecil dulu. Nah, baru berikutnya adalah ini kan putusan MK juga bisa dilihat, ada angin segar nih. Kalau dulu kan yang pejuang anti threshold itu kan masih ketemu tembok lah gitu kan. Bu Mega berkali-kali mengatakan nggak ada koalisi dalam presidensialisme, itu benar. Cuman beliau Tidak ada koalisi. nggak ada koalisi dalam memang itu benar. Sekarang cari satu pasal pun di dalam seluruh undang-undang kita dan konstitusi kata koalisi itu tidak ada. Artinya sebenarnya itu terminologi oleh sistem ini tidak dikenal. Karena kalau satu terminologi dikenal, dia masuk ke dalam undang-undang. Tidak ada di kita. Nah, ada gabungan partai politik. Gabungan partai politik dalam konsep kita itu cuman untuk tiket.
Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa mendramatisasi seolah-olah ada yang namanya koalisi. Harus kompak kerjasama, nggak ada. Harus apalagi permanen. Begitu presiden kita terpilih, bos kita cuma presiden. Yang lain ini tidak relevan. Mau koalisi, mau apa, nggak relevan. Yang relevan tuh dua, karena dipilih rakyat. Presiden yang dipilih rakyat dan anggota DPR yang dipilih rakyat. Cuman itu yang main. Yang lain-lain ini nggak usah belagu-belagu, sok mau ada kuasa, mau bergen, ya kan, ketua umum partai, nggak ada, ini omong kosong semua. Yang relevan itu cuma presiden karena dia dipilih rakyat dan anggota DPR karena dia dipilih rakyat. Yang satu disuruh menjalankan kekuasaan eksekutif, yang satu disuruh menjalankan legislatif atau oposisi terhadap eksekutif sebagai pengawas. Cuman itu, yang lain-lain ini nggak usah. Bahwa ada satu tokoh yang sangat powerful dan bisa mengganti ketua umum partai politik dari luar itu kan terjadi. Yaitu presidensialisme, ada yang formal, ada yang informal. Saya selalu ingin presidensialisme yang formal. Tugas presiden diatur konstitusi, diatur undang-undang. Tugas kita itu jelas. Kalau partai politik tugasnya cuma ngader. Habis ngader nyiapkan gagasan. Pendidikan politik ya. Pendidikan politik, kaderisasi kita ini di dapur. Begitu orang sudah dipilih oleh rakyat, dia milik rakyat. Kalau dia terpilih di kamar legislatif, dia adalah milik rakyat di kamar legislatif. Kalau dia terpilih sebagai kepala daerah, sebagai presiden, dia milik rakyat dan memimpin kita di eksekutif. Ya sudah, kita ini mesti tahu diri yang begini-begini. Kalau kita, apalagi ini negara kesatuan, beda dengan federasi, ya kan? Di negara kesatuan itu, presiden itu di kekuasaan eksekutif dia dapat semua. Presiden yang punya ini, yang lain ini cuma dikasih. Dibagi, ada yang bagi caranya suruh pilih rakyat. DPR itu mohon maaf itu. DPR. Ini Bung Fahri Hamzah kalau ngomong gagasannya kuat banget ya. Luar biasa yang Fahri Hamzah. Nggak bisa ngapa-ngapain terhadap presiden. DPR ini malah dalam definisi saya adalah yang membantu presiden untuk mengontrol pejabat di bawah presiden. Ya karena dia mitra kerjanya. Menteri, mitra kerja. Kalau dia sidang di DPR dan dia babak belur, tidak bisa membela diri di depan DPR, lu yang salah bukan DPR dong. Yang salah lu sebagai menteri nggak jago menghadapi anggota DPR. Padahal nih menteri ini punya staf doktor, eselon ini, eselon itu, punya uang paling banyak. KSM-nya segambreng. Kan kasihan bos. DPR ini mana punya staf doktor nih, gajinya suruh beli nasi bungkus juga, suruh bikin penelitian juga. Mana? Yang kuat menteri dong. Menteri harus gagah. Karena infrastrukturnya lengkap ya. Ya kan? Nah, sebenarnya begitu. Jadi presiden ngeliat dari jauh, hebat tuh, ya kan, menteri gua, dia hadapi itu DPR, puji dong. Tapi kalau dia di sana misalnya babak belur terus anggota dewannya nyerang-nyerang presiden gara-gara menterinya nggak becus, gua pecat kalau saya. Menterinya? Iya dong. Kan itu hak prerogatif. Ya, nanti kalau memang ada etika sedikit, ngomong waktu umum partai, bos ini orang nggak bisa menghadapi dewan bos, lu cari yang lebih bagus. Itu pernah terjadi kan beberapa. Nah, kalau kemarin di podcastnya Bung Sulvan Lindan, Fahri Hamzah bilang kalau ada kebijakan presiden terus digagalkan oleh gubernur, penjarakan gubernurnya, penjarakan orang yang menyuruh gubernur itu. Wah, dia Fahri Hamzah ini tegas banget ya. Gimana ya kalau Fahri Hamzah jadi presiden ya? Setahun aja guys. Itu terjadi. Artinya partai politik karena melihat menterinya berhadapan di DPR rapat-rapat kerja, RDP nggak kuat, kemudian dibisikin diganti. Memang itu hak prerogatif presiden. Jadi gini beda bos ya. Presidensialisme itu, presiden itu disebut presidensialisme. Ini karena yang membentuk dia rakyat. Beda dengan parlementer, yang membentuk dia ini parlemen. Jadi Perdana Menteri itu setiap hari dia harus menyenangkan hati anggota parlemen karena kekuasaan dia ada di sini. Dia salah-salah nih meyakinkan kawan-kawannya ini, tiba-tiba keluar jadi oposisi, dia menjadi minoritas, akhirnya dia jatuh hari itu juga, naik kekuasaan baru yang didukung oleh mayoritas parlemen. Kalau presiden bos udah selesai. Di kita dipilih langsung oleh rakyat. Udah dipilih rakyat, ini nggak bisa diapa-apain. Mau diapain coba? Ini nggak bisa. Mau dijatuhkan caranya gimana? Nggak bisa. Dipanggil DPR aja nggak. Nggak ada forum kita bersama DPR kecuali sekali pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus setiap tahun. Cuma itu doang. Jadi kita nggak bisa sentuh presiden, makanya presiden itu besar, kuat.
Gitu loh. Apalagi dipilih rakyat sistem kita kan. Memang dipilih rakyat dalam sistem kita. Nah karena itulah sebenarnya ini mesti didudukkan. Presiden punya hak prerogatif. Dan kita tahu kayak misalnya Pak Prabowo, harusnya Pak Jokowi juga dulu kalau dibaikin dia baik juga. Cuman kan Pak Jokowi kan kebanyakan diterpedo dari belakang, dikendalikan dari belakang, ya kan, diancam dari belakang, dirampas sebagian dari kekuasaannya dari belakang. Itu yang membuat kemudian dalam politik Indonesia yang saya bilang tadi, presidensialisme informal, presiden menggunakan kekuasaannya untuk melakukan revival terhadap subversi di belakang kekuasaan presiden. Siapa sih yang suka mentorpedo Pak Jokowi, guys? Yang suka ngatur-ngatur Pak Jokowi, yang suka intervensi Pak Jokowi? Apakah yang sekarang ngamuk-ngamuk itu? Waduh. Ini masalah yang harus kita perbaiki. Di zaman Pak Prabowo, kalian jangan subversi di belakang Prabowo. Kalian harus loyal sama Prabowo. Kalau yang oposisi itu di parlemen. Itu cuma bisa nyisir-nyisir anggota dewan. Tapi Prabowo, ya sebagai yang dipilih oleh rakyat, nggak boleh nanti menterinya ngintil sendiri. Dia main dengan orang ini. Nggak sejalan dengan mau presiden. Bahkan ini petugas-petugas keamanan negara. Ya kan, kepolisian, badan intelijen, termasuk KPK sekarang, dia punya proyek sendiri yang mengancam presiden. Wah, bahaya ini subversi. Dan itu terjadi pada masa Pak Jokowi, dan itu nggak boleh terjadi sekarang. Kalau kita mau politik ini nanti semua ada di atas meja, jangan main belakang, gitu loh. Apalagi main belakang ganggu presiden. Nanti presiden juga main belakang ganggu kalian. Kan itu itu terjadi kan? Nah, sudah terjadi. Itu yang sekarang ngamuk-ngamuk gitu ya kan? Terjadi. Sudah terjadi. Itu maksudku. Koalisi yang memilih Anies Baswedan adalah koalisi Pak Prabowo. Ujungnya kan yang lawan Pak Prabowo juga dia. Mana ada jaminan itu orang akan selaras dengan pemerintah pusat? Nggak ada juga. Terutama kalau gubernur ya. Jadi menurut saya ya udahlah, jangan kita membuat kabur makna daripada presidensialisme negara kesatuan kita ini. Bikin ini jadi clear lah. Dan itu dorong presidennya itu bikin clear semuanya. Caranya adalah politik belakang layar kurangi. Inilah tantangan kita di negara kita ini, bos. Politik di belakang layar banyak. Yang disebut dengan setengah kamar itu ya. Atur-aturable ini terlalu banyak di belakang. Rentenya di situ Pak soalnya. Kita kurangilah atur-atur belakang layar. Ini semua kebijakan presiden, ini semua jelas. Dan kebetulan Pak Prabowo ini tentara, nggak ada yang samar buat dia. Kalau begitu, kontrolnya kepada presiden dari mana kalau legislatif harus diperkuat. Iya dong. Kan keputusan presiden itu kan melalui menteri. Ya kan? Dibahas di legislatif. Kan begini ya, susunan hak dewan itu kan kuat ya, hak bertanya. Boleh nanya apa aja. Ya. Dan waktu nanya itu nggak boleh diadili, nggak boleh dikriminalisasi. Dia punya kekebalan. Udah punya kekebalan, dapat duit lagi. Gara-gara nanya-nanya, dapat duit. Nah, karena kita nih kadang-kadang nanya dapat panggilan polisi. Coklat juga, bos. Bukan duit isinya. Surat panggilan. Dia. Ya kan? Gara-gara ngomong ngocol-ngocol, ngaco-ngaco, dapat amplop coklat isinya duit. Kita ngaco-ngaco dapat amplop coklat isinya panggilan, bos.